mulai nih, baru nanti saya poin pertama, baru kamu kedua, ketiga Kak, kamu keempat, begitu sampai seterusnya. Dan evaluasi. Jadi, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang types of testing and evaluation. Jadi kita mau mendiskusikan tentang jenis-jenis tes dan evaluasi. Jadi ada beberapa tes itu, diantaranya placement test, achievement test, diagnostic test, proficiency test, formative test, dan summative test. Bukan teks, tapi tes. Oke, nah dari ke-6 tes itu, untuk tes yang pertama itu ada placement test. Kalau yang didapat itu, definisi placement test yang dapat, yang pertama itu tes yang digunakan untuk menempatkan siswa pada tingkat atau kelas yang sesuai berdasarkan kemampuan mereka saat ini. Dan untuk teori pendukungnya ada dua, yaitu menurut Brown 2004 dan Weir 2005. Menurut Brown 2004, placement test dirancang untuk menempatkan siswa dalam level yang sesuai berdasarkan kemampuan mereka. Sedangkan menurut Weir 2005, menyatakan bahwa placement test harus mencerminkan keterampilan komunikasi yang diperlukan dalam program yang akan diikuti siswa. Baik, kemudian yang kedua ada achievement test. Jadi definisi dari achievement test itu adalah tes yang mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran setelah menyelesaikan suatu kursus atau pelajaran. Nah, teori pendukungnya itu ada dua juga. Yang pertama adalah Hedges pada tahun 2003 dan Brown pada tahun 2003 juga. Yang pertama kita bahas tentang Hedges. Nah, beliau menjelaskan bahwa achievement test itu digunakan untuk mengetahui pencapaian siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Sedangkan menurut Brown, beliau menyatakan bahwa achievement test itu biasanya dikembangkan berdasarkan silabus dan kurikulum yang telah diajarkan. Kalau untuk poin ketiga itu ada diagnostic test, yang mana itu adalah tes yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa dalam suatu bidang tertentu. Ada dua teori yang mendukung, yang pertama yaitu Alderson 2005 dan yang kedua ada Richards and Smith 2010. Yang pertama, Alderson 2005 menyatakan bahwa diagnostic test digunakan untuk mengidentifikasi area spesifik yang membutuhkan perbaikan pada siswa. Sedangkan menurut Richards and Smith 2010 menjelaskan bahwa diagnostic test membantu dalam merancang intervensi pembelajaran yang sesuai berdasarkan analisis kesalahan siswa itu sendiri. Selanjutnya, proficiency test. Jadi, tes ini mengukur kemampuan umum seseorang dalam suatu bahasa tanpa terkait dengan kurikulum tertentu. Nah, teorinya juga ada dua. Yang pertama adalah Bachman, yang mengemukakan teorinya pada tahun 1990. Beliau menjelaskan bahwa proficiency test itu menilai sejauh mana seseorang telah menguasai keterampilan bahasa tertentu tanpa mengacu pada pelajaran tertentu juga. Nah, kalau menurut Fulcher dan Davidson itu pada tahun 2007, beliau menekankan bahwa proficiency test itu seharusnya mencerminkan penggunaan bahasa di dunia nyata dan tidak hanya terbatas pada konteks akademik saja.
Oke, kalau untuk poin kelima ada formative test. Definisinya itu sendiri yaitu tes yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru guna meningkatkan efektivitas pembelajaran. Untuk teori yang mendukung definisi ini sendiri ada dua, yaitu Scriven 1967 dan Black and William 1998. Untuk teori dari Scriven 1967 memperkenalkan konsep formative evaluation yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui penilaian yang berkelanjutan. Sedangkan teori dari Black and Williams 1998 menjelaskan bahwa formative assessment meningkatkan kualitas belajar dengan memungkinkan guru menyesuaikan pengajaran berdasarkan hasil tes. Baik, untuk poin yang terakhir itu yakni summative test. Definisinya sendiri itu bahwa tes yang dilakukan, summative test itu adalah tes yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran. Nah, fungsinya itu untuk menilai pencapaian akhir siswa dalam suatu mata pelajaran. Nah, teorinya ada dua, yakni Harlan pada tahun 2007 menyatakan bahwa summative assessment atau summative test itu digunakan untuk memberikan laporan akhir tentang pencapaian siswa dan biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan akademik. Nah, yang kedua, menurut Gibbs pada tahun 1994, beliau menyatakan bahwa summative itu sering digunakan untuk kepentingan administratif seperti sertifikasi dan seleksi akademik. Oke, jadi itu beberapa tes yang sempat untuk didiskusikan hari ini. Untuk referensinya sendiri itu referensi diambil dari Google Scholar. Terima kasih.